Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat hingga yaumul akhir nanti. Hadirin sekalian, kita masuki pertemuan yang ke-38 berkenaan dengan materi hadis ke-28. Ikutilah sunnah, tinggalkanlah bid'ah, taatlah kepada pemimpin. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita satu prinsip yang sangat penting dalam beragama, bahwasanya ikutilah sunnah Nabi SAW dan tinggalkanlah bid'ah, serta diperintahkan untuk taat kepada pemimpin selama bukan dalam kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsu tsamin wal 'ishruna an Abi Najih Irbad bin Sari'ata radhiyallahu ta'ala anhu qala wa 'azama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mau'izah wajilat minha qulubu wa dharaqat minha uyunu fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muwaddihi fa'awsina qala awsikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abadun fa innahu may ya'ish minkum fasayarah istilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis ke-28 dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi SAW bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat meskipun kalian dipimpin seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalanku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Maka hadirin sekalian, kita mendapatkan banyak sekali faedah hadis. Yang pertama, sahabat Nabi SAW begitu semangat dalam meraih kebaikan. Yang kedua, disyariatkan untuk senantiasa memberi nasihat atau mau'izah, diberikan pada tempatnya, dan sifat nasihat tersebut membekas dalam hati. Syekh Abdul Muhsin mengatakan mau'izah, nasihat dari Nabi SAW mempunyai 3 sifat. Yang pertama, al-balaghah, bahasanya menyentuh dan jelas. Yang kedua, hati bergetar. Dan yang ketiga, bisa membuat mata menangis. Kemudian faedah yang ketiga, wasiat perpisahan itu lebih membekas dalam hati. Faedah yang keempat, hati yang dalam keadaan takut bisa membuat air mata menangis. Jika hati dalam keadaan gelap penuh kemaksiatan, maka air mata tidaklah menangis karena tidak dalam keadaan takut kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan Syekh Abdul Al-Farih. Dan yang kelima, disyariatkan meminta nasihat dari yang lainnya. Lebih-lebih jika yang dimintai nasihat adalah orang yang punya keutamaan dalam ilmunya. Kemudian faedah yang keenam, wasiat yang paling penting untuk seorang hamba adalah wasiat bertakwa kepada Allah. Karena wasiat tersebut merupakan wasiat yang terdahulu dan belakangan. Kemudian yang ketujuh, termasuk wasiat paling penting adalah mentaati penguasa kaum muslimin dalam selain maksiat. Juga berpegang teguh kepada ajaran khulafa'ur rasyidin
ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Yang kesembilan, patuh dan taat. Maksudnya yang kedelapan, patuh dan taat kepada penguasa adalah selama bukan dalam kemaksiatan. Walaupun penguasa tersebut adalah seorang budak. Para ulama telah sepakat bahwa seorang budak tidaklah pantas untuk menjadi khalifah. Dan hadis ini berarti perintah untuk mentaati penguasa walaupun penguasa yang tidak pantas. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, berpegang pada as-sunnah, yaitu jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar selamat dari perselisihan. Juga kita diperintahkan berpegang pada sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang dimaksud adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwasanya kekhilafan mereka berdasarkan kepada wahyu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Safinah radhiyallahu anhu, khilafatun nubuwati 30 sana, summa yu'tillahu mulka au mulkahu man yasha. Khilafah nubuwah itu selama 30 tahun. Kemudian Allah karuniakan kerajaan setelah itu. Masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq dari 632 sampai 634 Masehi. Sedangkan Umar bin Khattab dari 634 sampai 644 Masehi. Dan Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 656 sampai 661. Dan ini menunjukkan bahwasanya bila mana Nabi SAW tidak melakukannya, namun keempat khalifah tadi melakukannya, maka itu adalah pembenaran dalam agama Islam. Karena perbuatan para sahabat terkhusus Khulafaur Rasyidin mendapatkan legitimasi atau izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat tarawih berjamaah, seperti azan 2 kali ketika Jumat, atau yang semisalnya. Maka hendaklah kita berpegang teguh kepada sunnah, berpegang teguh pada Al-Quran, pada hadis Nabi SAW, dan jangan lupa kepada keempat khalifah tersebut. Dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW ataupun Khulafaur Rasyidin. Dan taatlah kepada pemimpin, karena inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat kami sampaikan dalam kajian singkat hadis Arba'in An-Nawawi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.